A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tausiah saya yang kelima, yaitu berjudul larangan ghibah dalam Islam, yang telah disebutkan juga dalam hadis dan Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khaira aw li'asmut. Barang siapa yang beriman kepada, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik dan bermanfaat atau diam. Hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang baik itu adalah tidak mengganggu muslim yang lain dengan tangannya dan lisannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ghibah? Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, tahukah kalian apa itu ghibah? Ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Ghibah adalah membicarakan saudara muslim yang lain yang mereka tidak suka. Bila yang kami katakan itu kenyataan ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Kalau yang kalian katakan itu kenyataan, itu adalah ghibah. Namun apabila yang kalian katakan itu salah, itu adalah fitnah atau dusta. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu saat ia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si Safia itu seperti ini dan begini, sambil mengisyaratkan dengan tangannya dan menunjuk Safia. Yang maksudnya si Safia itu pendek. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, kamu telah mengatakan sesuatu yang apabila dicelupkan ke dalam laut, maka niscaya air laut itu akan berubah. Rasulullah SAW tidak menjelaskan air laut itu berubah menjadi apa.
Tapi tentunya air laut itu bisa saja berubah menjadi mendidih, menjadi satu yang dahsyat atau mengerikan. Misalnya mendidih atau meluap seperti tsunami. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yafidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidaklah dari perkataan dan pembicaraan yang kecuali didengar oleh para malaikat Raqib dan Atid. Sesungguhnya para malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat apa yang kita ucapkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa gibah itu lebih besar dosa gibah itu lebih besar daripada dosa zina. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kata sahabat sambil bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang berzina jika bertobat Allah masih bisa mengampuninya. Namun bila orang bergibah Allah tidak bisa mengampuninya sebelum orang yang digibahinya dan yang mendengarkan gibahnya memaafkannya. Jadi memang sulit untuk memaafkannya. Hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa gibah itu lebih besar dari daripada dosa riba yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi laknatullah. Oleh karena demikian bahayanya gibah, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berprasangka buruk atau mencari-cari kesalahan orang lain atau mengumpat sebagaimana kamu tidak mau memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati, dan tentu saja kamu pastinya merasa jijik. Dan sebab itu cepatlah kalian bertobat dan bertawakal. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Sebagai penutup, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat
148 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kiblat adalah setiap umat memiliki kiblat masing-masing dan tujuannya masing-masing. Oleh sebab itu, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi amal soleh. Semoga menjadi sebab kita masuk surga. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Namun apabila ada kebenaran, itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Jika saya bisa menjawab, saya akan jawab. Namun kalau saya tidak bisa, akan dijawab oleh Abi.